still looking at me? Why you yeah. Why you looking at me? Why you Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami dari kelompok 10 dapat memberikan dan menampilkan video tentang materi dari kami, dan juga teman-teman yang diberikan kesempatan untuk melihat pemaparan materi yang telah kami siapkan. Salawat dan salam tak lupa pula kita tujukan ke junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang dapat kita rasakan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Andi Evi Erviani MSc selaku dosen mata kuliah Fisiologi Hewan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat membawakan materi yang telah kami siapkan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Hendra dengan NIM H041 191 068, dan kedua rekan saya yang pertama atas nama Triani Faradi Bahasani dengan NIM H041 191 071, dan yang kedua ada saudari Nada Fahira dengan NIM H041 191 075. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mendemonstrasikan dan membahas materi mengenai efektor pada kelas Aves dan juga kelas Mamalia. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai pembahasan tentang efektor pada kelas Aves dan juga Mamalia, saya terlebih dahulu akan mencoba untuk membahas ataupun menjelaskan mengenai poin-poin atau garis-garis besar yang akan kami paparkan pada pembahasan kali ini. Nah, jadi garis-garis besar atau poin yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari efektor itu sendiri secara umum, kemudian ada organ-organ yang berperan dalam efektor itu sendiri, kemudian ada pengelompokan efektor berdasarkan fungsinya, dan setelah itu kita akan masuk kepada pembahasan mengenai efektor pada kelas Aves dan juga efektor pada Mamalia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya efektor itu. Nah, jadi terkadang kita dapat mengetahui bahwa respon atau tanggapan dari suatu organisme itu terhadap stimulus dari lingkungan luar adalah melalui sistem yang melibatkan khusus yang terdiri dari sel atau kumpulan dari sel. Nah, kumpulan dari sel atau organ penghasil tanggapan ini disebut dengan organ efektor. Jadi, tanggapan yang dihasilkan oleh efektor ini sangat bervariasi, mulai dari tanggapan yang sangat jelas dapat kita lihat oleh mata, dan ada pun seperti gerakan tubuh yang dihasilkan oleh jaringan otot. Jadi kita dapat mengetahui bahwa efektor itu adalah suatu respon atau tanggapan dari tubuh kita. Dari penjelasan sebelumnya dapat dikatakan pula bahwa efektor itu merupakan suatu organ yang melakukan peran atau respon terhadap sesuatu hal yang diakibatkan atau dipicu oleh adanya suatu potensial aksi di badan sel neuron eferen yang aksonnya itu berakhir pada organ-organ tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa organ dari efektor ini. Nah, jadi secara garis besar terdapat beberapa organ yang termasuk atau yang berperan dalam proses terjadinya tanggapan atau rangsangan ini. Yang pertama ada yang dinamakan dengan kromatofor. Nah, beberapa jenis hewan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan tanggapan berupa perubahan warna kulit, misalnya pada cumi-cumi, oktopus, dan juga ikan flounder ataupun seperti yang kita ketahui secara umum yaitu pada bunglon. Nah, perubahan ini dilakukan untuk menyamar atau berkomunikasi dengan hewan lainnya. Nah, perubahan warna yang terjadi karena hewan ini itu memiliki kromatofor atau sel yang mengandung pigmen. Nah, di bawah kendali hormon, kromatofor ini dapat mengubah atau penyebaran pigmen pada sel pigmen dapat dalam ukuran dalam waktu yang cepat dan ukuran menit ataupun detik.
Nah, kemudian organ yang kedua ada organ pergerakan intrasel. Nah, pergerakan yang terjadi pada sel hewan pada dasarnya karena adanya rangka sel yang dibuat oleh sitoskeleton. Nah, pergerakan intrasel dapat diamati pada hampir semua sel, misalnya pada sel saraf ataupun yang kita kenal dengan pergerakan aliran sitoplasma dan vesikel neurotransmitter. Nah, aliran sitoplasma pada sel saraf berperan untuk membawa neurotransmitter ini yang disintesis oleh badan sel, kemudian diangkut ke ujung akson untuk menyelenggarakan ataupun menimbulkan adanya transmisi sinaps. Nah, sinaps inilah kemudian yang akan menyebabkan istilahnya itu kita nah, aliran sitoplasma ini dapat juga kita temui pada amoeba. Nah, organ yang selanjutnya yang berperan yaitu pergerakan amoeboid atau pseudopodia. Nah, mekanisme pembentukan amoeboid ini tidak diketahui secara jelas, namun diduga berkaitan dengan fase perubahan gel sol atau sesuatu yang terdapat pada sitoplasmanya. Nah, pada saat amoeba tidak bergerak atau dalam keadaan diam, bagian perifer sitoplasma berada pada fase gel. Nah, sementara bagian tengah sitoplasma dalam fase sol. Nah, pada saat amoeba memperoleh rangsang, perifer sitoplasma berubah dari fase sol. Kemudian sementara pada bagian yang lain terjadi interaksi antara aktin miosin sehingga bagian tersebut mengerut dan menimbulkan tekanan yang positif. Hal ini menyebabkan terbentuknya pseudopodia dan amoeba pun dapat bergerak. Nah, apabila rangsang berupa cahaya, maka amoeba akan bergerak menjauhi rangsang tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai efektor berdasarkan fungsinya. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu efektor motorik dan efektor sensorik. Nah, efektor motorik memberikan respon berupa kontraksi otot yang diakibatkan oleh potensial aksi yang dipicu oleh neuron motorik dengan perantara asetilkolin. Contoh pada proses ini adalah respon otot rangka sebagai efektor terhadap impuls dari yang dibawa oleh neuron motorik. Sedangkan pada efektor sensorik, ia memberikan respon berupa sekresi kelenjar baik pada endokrin maupun pada eksokrin. Contohnya dalam regulasi sekresi kelenjar ludah. Nah, pada gambar di samping, kelenjar ludah berperan dalam menghasilkan air ludah. Seperti yang kita ketahui, air ludah tersusun atas cairan encer atau serus dan lendir. Air ludah ini mengandung enzim amilase atau disebut juga petialin. Amilase berperan dalam mengubah pati amilum menjadi sakarida sederhana. Baik, efektor pada vertebrata yaitu yang pertama pada aves. Nah, pada gambar yaitu burung laut yang memiliki kelenjar garam pada aves yang merupakan respon kelenjar sekretori. Kelenjar sekretori ini ditemukan pada burung laut yang memiliki fungsi dalam mengeluarkan garam berlebih yang dicerna dengan air laut dan juga makanan. Kelenjar ini juga disebut dengan kelenjar nasal. Kelenjar ini yaitu respon tubuh akan kelebihan garam memberikan stimulus pada efektor sekretori sehingga melepaskan banyak atau kelebihan garam. Hal ini terjadi pada burung laut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Nada Fahira dengan NIM H0411911075. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai efektor pada mamalia, di mana dapat kita ketahui sebelumnya bahwa efektor bekerja dengan cara khusus sebagai respon terhadap impuls saraf. Nah, pada manusia, efektor bisa berupa otot yang berkontraksi sebagai respon terhadap rangsangan saraf atau kelenjar yang menghasilkan sekresi.
otot umumnya dibagi menjadi dua kelompok, yakni efektor somatik atau pada otot lurik tubuh dan efektor otonom. Selanjutnya ada istilah yakni sel efektor, di mana jenis sel dalam tubuh ini melakukan aktivitas tertentu sebagai respon terhadap rangsangan. Istilah sel efektor merujuk pada sel-sel dalam sistem saraf yang ditemukan di ujung terminal saraf, di mana mereka menimbulkan respon tertentu setelah aktivasi, dan efektor ini merupakan organ yang melakukan respon yang dipicu oleh potensial aksi di badan sel neuron eferen yang aksonnya berakhir di organ-organ tersebut. Impuls saraf biasanya sampai ke efektor berkat saraf eferen atau motorik yang membawa sinyal dari sistem saraf pusat ke otot-otot dan kelenjar-kelenjar. Sinyal tersebut seringkali disebut impuls saraf atau disebut potensial akson. Nah, berbicara mengenai efektor pada mamalia, adapun efektor berdasarkan prosesnya itu terbagi dua. Yang pertama itu efektor yang dipicu oleh sistem saraf atau otonomnya, di mana efektor yang dipicu oleh sistem saraf otonom ini memberikan respon secara independen tanpa memerlukan kontrol kesadaran atau volunteer. Jadi dia ini dimulai dari jantung, di mana di sini dia meningkatkan pemompaan darah oleh jantung ketika tekanan darah turun terlalu rendah. Selanjutnya pada lambung, di mana di sini dia menunda pengosongan lambung hingga usus halus siap memproses makanan. Selanjutnya pada otot pernapasan, di mana di sini dia meningkatkan pernapasan sebagai respon terhadap olahraga berat. Nah, selanjutnya pada kelenjar keringat, di mana di sini dia memulai berkeringat sebagai respon terhadap lingkungan yang panas. Selanjutnya pada pankreas endokrin, di mana di sini dia meningkatkan atau menurunkan sekresi insulin pada jantung kebetulan. Nah, selanjutnya yakni efektor yang dipicu oleh sistem saraf, di mana saraf somatik berperan membawa informasi motorik maupun sensorik dari saraf pusat menuju efektor berupa otot rangka. Efektor yang merespon terhadap saraf somatik ini menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan yang disadari, di mana neurotransmitter yang akan mempengaruhi efektor hanya berupa asetilkolin dan organ efektor berupa otot rangka. Saraf somatik itu sendiri hanya dapat menstimulasi efektor. Nah, demikian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, itulah tadi rangkaian penjelasan materi tentang efektor pada kelas AFAS dan juga kelas mamalia yang sempat dibawakan oleh kelompok kami. Nah, apabila dalam pemaparan materi yang telah kami sampaikan tadi terdapat kesalahan ataupun ketidaksesuaian, kami mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman dan juga kepada pribadi pemateri tentunya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.